Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyahadatani lan sunnah opo mengucapkan dua kalimat syahadat. Wasyahadatani lan sunnah opo mengucapkan dua kalimat syahadat. Aqibahu ing dalam setelah wudu. Aqibahu ing dalam setelah wudu. Ail wudu'i tegesi wudu. Bihaitsu la yatulu ing dalam sekiranya tidak panjang atau tidak lama. Ing dalam sekiranya tidak panjang atau tidak lama, fasilun opo pemisah. Fasilun opo pemisah anhu sangking wudu. Orfan ing dalam kebiasaannya. Orfan ing dalam kebiasaannya. Fayaqulu mongko mengucap. Mana aslinya mengucap? Kalau biar mudah difaham, mongko berdoa. Fayaqulu mongko berdoa. Makna aslinya mengucap biar mudah difaham. Fayaqulu mongko berdoa sapa wong atau mutawaddi. Sapa wong atau mutawaddi mustaqbilan hale wong kang ngadep. Mustaqbilan hale wong kang ngadep lil qiblati mari kiblat. Rafi'an hale wong kang ngangkat. Rafi'an hale wong kang ngangkat yaihi ing kedua tangannya wong atau mutawaddi. Mutawaddi itu orang yang wudu. Rafi'an hale wong kang ngangkat yadaihi ing kedua tangannya mutawaddi atau wong. Wa basyarahu lan pandangannya wong, pandangan mata menghadap ilas samai maring langit. Walau a'ma, walaupun itu buta. Walau a'mah, walaupun itu buta. Mengucapkan atau berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu nyakseni sapa ingsun. Asyhadu nyakseni sapa ingsun an ing saatune kelakuan. An ing saatune kelakuan. La ilaha iku tidak ada Tuhan itu wujud. La ilaha iku tidak ada Tuhan itu wujud illallah kecuali Allah Ta'ala. Wahdahu hale tunggal. Allah Ta'ala tunggal. La syarikah, tidak ada yang menyekutui. La syarikah, tidak ada yang menyekutui lahu maring Allah Ta'ala. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satuhune Nabi Muhammad abduhu iku kawulane Allah Ta'ala wa rasuluhu lan utusannya Allah Ta'ala. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sa'tuhune Nabi Muhammad iku abduhu iku kawulane Allah Ta'ala wa rasuluhu lan utusannya Allah Ta'ala. 5 qaranu hadis. Rawa kang meriwayatkan Muslimun sapa Imam Muslim. 5 qaran hadis rawa kang meriwayatkan Muslimun sapa Imam Muslim an Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya man tawaddu'a, man utawi sapa wong, man utawi sapa wong tawaddu'a iku lamun wudu sapa man. Faqala mungko ngendika sapa man atau berdoa sapa man, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Ing lafaz asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Futihat mongko dibuka. Futihat mongko dibuka lahu kedue man, lahu kedue man abwabul jannati opo piro-piro pintu surga asamania kang 8. Yadkhulu melebu sapa man min ayha sangkeng endi-endini abwab sya'ah kang karep sapa man, masuk dari pintu mana saja yang dikehendaki terjemahnya. Masuk dari pintu mana saja yang ada 8 yang dia mau. Zadah menambah at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Ini Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi di sini min ibadikas sholihin enggak ada di Fathul Mu'innya ya. Tambahnya Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah ni ing ingsun minat tawabina sangkeng piro-piro orang yang bertaubat, minat tawabina sangkeng piro-piro orang yang bertaubat, waja'alam jadikanlah ni ing ingsun minal mutatahhirina sangkeng piro-piro orang yang bersuci, minal mutatahhirina sangkeng piro-piro orang yang bersuci. Jadi dalam tambahannya Imam Tirmidzi cukup di sini wis. Warawala meriwayatkan al-Hakimu sapa Imam Hakim. Al-Hakimu sapa Imam Hakim wa sahahahu, lan mengesahkan atau menganggap sah sapa Imam Hakim hu ing riwayat ini. Man tawaddu'a ilahi, man utawi sapa wong tawaddu'a iku lamun wudu sapa man. Tawaddu'a iku lamun wudu sapa man. Summa qala mongko ngendika sapa man subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Wa bihamdika lan kalawan memuji engkau. Asyhadu nyakseni sapa ingsun an ing satune kalakuan. La ilaha iku tidak ada Tuhan iku maujud illa anta kecuali engkau. Astaghfiruka mohon ampun sapa ingsun ka ing engkau. Apa maknanya? Jenengan ta. Wa bihamdika lan kalawan memuji jenengan nggih. Alla ilaha illa anta an ing sa'antune kalaban la ilaha iku tidak ada Tuhan iku maujud illa anta kecuali jenengan.
astaghfiruka, mohon ampun sapa ingsun ka ing jenengan. Wa atubu lan bertaubat sapa ingsun ilaika maring jenengan. Nah, barang siapa yang membaca doa ini, mongko kutibah, mongko dicatat. Kutibah mongko dicatat sapa man fi rokin ing dalam kertas. Sumatu bi'ah mongko nuli dicetak atau distempel sapa man. Mongko nuli dicetak atau distempel sapa man bitabain kalawan stempel. Bitabain kalawan stempel falam yuksar mongko tidak dibuka opo rokun atau kertas. Mongko tidak dibuka opo rokun atau kertas ila yaumil qiyamati sampai dino kiamat. Ai tegese lam ya tatarrab ora temeko atau tidak tembus ilaihi maring rukun, ora temeko atau tidak tembus ilaihi maring rukun opo ibtalun opo rusaknya iman. Karena koyok penjelasan soha kang sohe opo man hatta yara sehingga ningali sapa man sawabahu ing ganjaran iman al-azimah kang agung. Summa yusolli mongko nuli maca sholawat sapa man. Summa yusolli mongko nuli maca sholawat sapa man. Wa yusallimu lan maca salam sapa man. Ala sayyidina atas junjungan kita. Ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ali sayyidina dan keluarga junjungan kita. Wa ali sayyidina dan keluarga junjungan kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad. Wa yaqra'u lan maca sapa wong inna anzalnahu ing ayat inna anzalnahu salasan kalawan telu, membaca sebanyak 3 kali. Kadzalika hale koyok mungkono istiqbalul qiblah ila akhirih. Kadzalika hale koyok mungkono istiqbalul qiblah ila akhirih bila raf'iyatin kalawan tanpa mengangkat tangan, bila raf'iyatin kalawan tanpa mengangkat tangan. Sekilas penjelasannya termasuk sunnahnya wudhu, yaitu setelah wudhu membaca atau berdoa 2 kalimat syahadat. Pengertian setelah wudhu, tidak ada pemisah yang sangat lama. Paham ya? Jadi kalau ada pemisah, contohnya Rasid wudhu, setelah wudhu masih ngobrol, dapat 5 atau 10 menit doa, berarti nggak dianjurkan. Kenapa? Karena doanya bukan setelah wudhu, tapi setelah ngobrol. Paham ya? Pemisah yang lama secara uruf. Jadi ukuran lama itu adalah sesuai kebiasaan penduduk tersebut. Apa artinya? Artinya kan ukuran itu kan ada 3.
Ada kalanya memang ada batasan-batasan tertentu dari syariat. Panjang dan lamanya sekian. Kadang ada. Kalau memang tidak ada batasan dari syariat, dikembalikan kepada ahli lughah, ahli bahasa. Kalau nggak ada secara ahli bahasa, maka lama atau tidaknya dikembalikan kepada huruf. Ini bahasa kaidah fikih. Kullu ma warada minas syar'i wa lam yandabit minhu. Setiap permasalahan yang ada di syarak, walam yandabit minhu, tapi enggak ada batasannya. Maka pertama yurja'u ilaihi, dikembalikan kepada syariat. Kalau syariat enggak ada, maka yurja'u ila ahli lughah, dikembalikan kepada ahli bahasa. Kalau ahli bahasa enggak ada, maka yurja'u ilal urfi, dikembalikan kepada tradisi masing-masing daerah tersebut. Karena bisa jadi menurut orang Surabaya ini lama, tapi menurut orang Sidoarjo tidak lama. Paham ya? Sebagaimana dalam masalah khiyar majelis, apa sih kita dianggap berpisah dari tempat transaksi sehingga tidak bisa khiyar? Uruf. Pisah itu terserah uruf. Karena antara kita belanja dengan toko-toko biasa dengan bimu ini berbeda. Kalau di toko biasa mungkin ada toko biasa, kita ke sebelahnya mungkin nggak dianggap berpisah. Sehingga kalau nggak cocok bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau di mal-mal kita sudah intikal, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sudah dianggap berpisah. Sehingga barang yang sudah dibeli tidak bisa kembalikan lagi atau seterusnya. Jadi terserah uruf. Di sini antara lama atau tidaknya ini disesuaikan pada huruf. Kapan Ustaz lama itu, apakah harus 5-10 menit? Enggak ada batasan tertentu dari syariat. Saya gambarkan kalau setelah wudhu masih ngobrol terus mau berdoa, itu sudah tidak disunahkan lagi. Kenapa? Karena doa tadi akhibahu, setelah wudhu. Terus caranya menghadap kiblat. Paham ya? Menghadap kiblat. Mengangkat kedua tangan karena doa. Terus mengangkat pandangan mata ke langit. Bukan ke bawah. Atau bukan ke samping. Masa doa gini? Doa ke kiri. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah. Enggak. Pandangan mata ke atas. Walaupun si A tadi buta umpamanya. Doanya ya hafal semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namanya 2 kalimat syahadat. Terus ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim. Maka disebutkan barang siapa yang membaca doa ini, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka ketika Fakhri membaca 2 kalimat syahadat ini setelah wudhu, maka pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka. Silahkan masuk dari pintu mana saja. Wah, hebat. Paham ya? Imam Tirmidzi ada tambahannya. Beliau menambah dengan tambahan yang kita hafal juga. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah ini ketepatan di sini nggak ada. Waj'alni min ibadika sholihin. Bisa jadi tambahan-tambahan dari riwayat yang lain. Paham ya? Berarti ulama kita itu sudah lengkap. Makanya kita itu sekarang tinggal mengkonsumsi, tinggal belajar. Nggak usah ini bagaimana, ini nggak usah ya. Baru-baru belajar langsung cukup memahami hadis. Nggak bisa. Paham ya? Karena ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mujmal, ada yang muqayyad. Nanti ada dalam pelajaran kelas 5 itu pembahasan usul fikih. Paham ya? Harus belajar fikih. Baru ngerti bahasa Arab,
sudah nggak mau fikih, maunya Al-Quran dan hadis, nggak bisa. Paham ya? Kadang di Al-Quran menjelaskan faqtulul musyrikin. Ayo silakan bunuh-bunuh orang-orang kafir. Ini perintah Al-Quran. Akhirnya dia hobinya apa? Mau ngebom. Di mana ada orang kafir, disitulah saya harus membunuh. Ini perintah Al-Quran. Kenapa? Memahami satu ayat. Coba ada hadis man adza dzimmiyan faqad azani. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka orang itu samanya menyakitiku. Kafir itu kan banyak. Ada kafir harbi, orang kafir yang memang tujuannya untuk perang terus. Baru kafir seperti ini yang harus diperangi. Ada kafir mu'ahad, musta'man zimmi. Mereka kafir tapi damai dengan kita. Nah, kafir semacam ini nggak boleh kita sakiti. Paham ya? Belajarnya Al-Quran. Faqtulul musyrikin. Perintah Al-Quran kita harus membunuh orang kafir. Karena nggak belajar yang lainnya. Ini pembahasan usul fikih nanti. Jelas ya? Jadi yang jelas waj'alni min ibadikas sholihin, ini juga ada tambahan riwayat lain, cuman di sini tidak disebutkan. Saya juga nggak bisa menyebutkan karena keterbatasan referensi dan memang saya nggak sampai meneliti ke sana. Ada sebuah riwayat dari Imam Hakim seperti ini bunyinya. Barang siapa yang wudu kemudian berdoa, Rasul berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doanya ini, bukan yang tadi. Maka orang tadi dicatat di sebuah kertas, distempel dan tidak terbuka sampai hari kiamat. Saya mikir mulai semalam persiapan. Maksudnya ternyata dijelaskan qaulal qurti la'alla fihi minal fawaid anna gha'ila dzalik yuhfadu 'anir riddah. Jadi hikmah faidahnya membaca tadi setelah wudu, paham ya? Subhanakallahum. Orang itu pengertiannya buku catatan itu enggak dibuka sampai hari kiamat, artinya orang itu dijaga dari murtad. Paham ya? Baik murtad dari secara ucapan, perbuatan atau keyakinan. Paham ya? Di sini al-fawaid. Saya mikir apa maksudnya? Ternyata dijelaskan di dalam bahwasanya barang siapa yang baca doa tadi yuhfadu anir riddah, dijaga dari murtad, karena murtad yang bisa menghilangkan, membatalkan amal-amal baik kita. Paham ya? Naudzubillah, ketika si murtad, maka semua amal soleh yang dia kerjakan mulai puluhan tahun yang lalu semuanya kosong. Gara-gara apa? Gara-gara murtad. Naudzubillah. Terus sehingga orang tadi melihat pahalanya yang sangat besar. Kemudian ditambah membaca sholawat dan salam baik kepada Nabi beserta keluarga Nabi. Terus ditambah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali, posisi sama menghadap kiblat, tapi tidak usah mengangkat tangan. Wah, ini kalau diamalkan ini jadi wali ini ya. Jadi wali.